Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai psikologi analisa. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Wahid Putri Jaya Sofyan dari Lokal A1 jurusan Bimbingan dan Konseling. Yang pertama, hakikat manusia menurut psikoanalisa. Sigmund Freud sebagai tokohnya. Psikoanalisis memandang manusia sebagai homo volens di mana perilakunya dikendalikan oleh dorongan alam bawah sadarnya. Secara singkat, menurut pendekatan psikoanalisis, perilaku manusia adalah hasil interaksi dari 3 pilar atau komponen kepribadian, yakni komponen biologis, psikologis, dan sosial, atau unsur hewani, rasional, dan moral. Menurut teori psikoanalisis, manusia seringkali dipengaruhi oleh pergolakan keinginan-keinginan yang berasal dari alam bawah sadarnya dalam setiap tingkah dan perilakunya sehari-hari. Keinginan-keinginan bahwa sadar itu bisa juga semacam insting, naluri, maupun intuisi. Menurut Sigmund Freud 1956 sampai 1939, bapak psikoanalisis jiwa manusia bagikan sebuah gunung es yang tergampang amping di tengah samudra yang tampak hanya puncaknya saja, sedangkan sebagian besar tenggelam di dalam lautan alam bawah sadarnya, menggambarkan ketidaksadaran di dalam ketidaksadaran itu dapat kekuatan sadar yang mendorong pribadi. Yang kedua, struktur kepribadian manusia psikoanalisa. Dalam teori psikoanalitik, struktur kepribadian manusia itu terdiri dari id, ego, dan superego. Yang pertama, id adalah komponen kepribadian yang berisi impuls, aktif, dan inbuilt, merupakan bagian tertua dari aptur mental sekaligus merupakan komponen penting sepanjang hidup. Id bekerja dengan menganut prinsip kesenangan, sedangkan ego adalah bagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana, berperan sebagai eksekutif yang memerintah, mengatur, dan mengendalikan serta mengontrol jalannya id, superego, dan dunia luar, penegak antara insting dengan dunia luar, dengan menilai realita dalam hubungannya dengan nilai-nilai moralitas. Prinsip kerja ego menganut prinsip realita, sedangkan superego adalah bagian moral dari kepribadian manusia karena ia merupakan filter dari sensor baik buruk, salah satu benar boleh tidak sesuatu yang dilakukan oleh dorongan ego. Di sini superego bertindak sebagai sesuatu yang ideal, yang sesuai dengan norma-norma moral masyarakat. Dalam membentuk kepribadian secara kerja masing-masing struktur tersebut adalah apabila rasa id
menguasai sebagian besar energi psikis, maka pribadinya akan bertindak primitif, impulsif, dan agresif, dan menggambarkan impuls-impuls primitifnya. Apabila rasa ego menguasai sebagian besar energi psikis itu, maka pribadinya bertindak dengan cara-cara yang realistik, logis, dan rasional. Apabila rasa superego yang menguasai sebagian besar energi psikis, maka pribadinya akan bertindak pada hal-hal yang bersifat moralitas, mengajar hal-hal seputaran yang kadang-kadang irasional. Struktur kepribadian manusia. Struktur kepribadian. It merupakan struktur yang kita bawa sejak lahir dan berisikan semua fungsi bawah termasuk naluri-naluri yang umumnya tidak kita sadari. Di dalam it merupakan dorongan-dorongan naluri yang cenderung primitif dan menimbulkan ketegangan karena menuntut untuk dipenuhi. Untuk memutuskan dorongan-dorongan it menggunakan dua mekanisme, tindak relief dan proses primer. Dorongan naluri diberikan menjadi dua, yaitu naluri hidup yang merefleksikan kebutuhan it untuk mengajar kesenangan dan menghindari ketidaknyamanan. Naluri mati yang merupakan dorongan-dorongan agresif yang negatif yang dapat menjaga diri sendiri atau orang lain. Ego berfungsi untuk membantu it memenuhi dorongan-dorongannya secara nyata dan bukan hanya sekedar membayangkan atau melamun. Ego tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan it, tetapi juga merintangi atau menolak dorongan-dorongan yang tidak diizinkan oleh norma atau kode norma yang ditentukan oleh lingkungan sosial. Ego merupakan aspek ekspektif. Superego merupakan aspek kepribadian yang berisi nilai-nilai atau kode norma masyarakat yang diinternalisasi oleh anak melalui pendidikan orang tua. Manusia yang mengikuti arahan superegonya cenderung bisa menyesuaikan dirinya dengan baik, namun mungkin menderita karena banyak dorongan kesenangan yang tidak terpuaskan. Sebaiknya manusia yang kurang mendengarkan superegonya cenderung bisa memutuskan dorongan, tetapi sering kali ditanggapi rasa bersalah namun cemas. Superego berfungsi membatasi dorongan-dorongan it dan mengendalikan ego agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kode moral atau norma masyarakat. Selanjutnya, pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Yang pertama, pribadi yang sehat menurut psikoanalisa. Pribadi yang sehat menurut teori psikoanalisa adalah pribadi yang mampu menyelaraskan antara it, ego, superego, hingga dalam pribadi secara utuh. Manusia tidak mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kecemasan. Ego bertindak secara rasional dan buruknya secara arasional. Ciri-ciri pribadi sehat menurut psikoanalisis adalah sebagai berikut. Ego bersifat secara rasis, dapat menggunakan struktur kepribadian secara efektif,
mekanisme pertahanan dirinya bersifat efektif. Pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisa, seseorang dikatakan secara kepribadian yang bermasalah apabila dalam dirinya terjadi tindak sinambungan antara id, ego, dan superego. Terjadi kecemasan antara masa lalu dan kekuatan akan masa yang akan datang. Memiliki pertanda diri yang tidak baik sehingga secara sadar maupun tidak sadar mengetahui perilaku atau tindakan secara nyata. Ciri-ciri pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisis diantaranya jika terjadi kecemasan pada dirinya serta jika mekanisme pertahanan dirinya tidak berfungsi secara efektif. Selanjutnya, hakikat konseling menurut psikoanalisa. Tujuan konseling dalam psikoanalisa adalah mengubah perilaku dalam mengganti yang sangat luas. Dalam pandangan psikoanalisa, tujuan konseling yaitu agar individu mengetahui dan memiliki ego yang kuat. Dari tujuan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa konseling dalam psikoanalisa lebih kepada proses redukasi terhadap ego dari yang sebelumnya terus tunduk pada impuls-impuls atau hukuman kode moralnya menjadi lebih realistis dan rasional. Dalam aliran psikoanalisa, konseling memiliki tujuan untuk membentuk kembali struktur kepribadian yang sehat pada klien. Langkah konseling dalam psikoanalisis yang jalan penaikannya hal dalam ketidaksadaran menjadi kesadaran untuk kemudian diterapi atau diselesaikan permasalahannya. Psikoanalisanya. Proses konseling dititipkan kepada usaha konselor agar klien dapat menghayati, mengalami, mengenal, dan menyelesaikan pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu yang seringkali berada pada masa kecil, utamanya pada masa usia 2-5 tahun. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.